Well, hello Indonesia. Hello, bagaimana kabar para Best One Hunter? Perkenalkan, nama aku Joko Sudibyo, saya dari Jogja, dan kali ini aku mau berbagi pengalamanku mendapatkan beasiswa Erasmus Mundus. Nah, aku perlu kasih tahu kalian semuanya bahwa beasiswa Erasmus Mundus ini memang spesial banget. Berbeda dengan yang lain, dimana kalau beasiswa-beasiswa yang lain tuh kalian bisa memilih kampus kalian sendiri, terus kemudian tujuan negaranya juga, dan kalian bisa, ada juga yang bisa mengatur keuangan sendiri, jadi kalian bisa mengajukan keuangan sendiri. Tapi kalau Erasmus ini beda, jadi dia ini udah disiapkan semuanya. Mulai dari sekolahnya, terus kemudian jurusannya juga sudah disiapkan, dan dananya juga sudah disiapkan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengajukan berkas saja. Jadi kalian yang pengen untuk mendapatkan beasiswa Erasmus, langsung aja klik ke websitenya langsung dan tinggal dipilih jurusan yang sesuai dengan minat kalian. Nah, kalau saya jurusannya adalah tari. Saya lulusan S1 dari ISI Yogyakarta, jurusan tari minat utama penciptaan. Seharusnya saya harus melanjutkan jurusan di koreografi seharusnya, tapi di Erasmus itu tidak ada, adanya hanya dance knowledge, dan itu nama beasiswanya Choreo Mundus itu. Jadi Choreo Mundus itu bagian dari Erasmus Mundus itu. Untuk concernnya adalah di sini, kalau di Indonesia bisa disebut pengkajian, ya, karena di Indonesia ada pengkajian, penciptaan, dan kepenarian. Nah, saya di Erasmus ini yang ada hanya pengkajian, jadi nanti saya akan mengkaji tari, tentang ilmu pengetahuan tari. Jadi guys, awal mula saya memutuskan untuk menjadi beasiswa hunter atau Best One Hunter itu tahun 2017. Jujur aja, sebenarnya saya dari lulus SMA pengen sekali kuliah di luar negeri, tapi karena minimnya informasi, terus kemudian saya juga nggak punya dana, karena Best One Hunter itu harus punya dana juga guys. Jadi keinginan itu dipendam terus sampai akhirnya saya dapat pekerjaan di Myanmar. Saya menjadi guru di Indonesian International School in Yangon, atau bisa juga disebut Sekolah Indonesia Yangon, yang dimana sekolah itu adalah sekolah milik pemerintah Indonesia dan juga separuh juga Myanmar, atau sekolah pemerintah berbantuan. Itu jadi muridnya itu sekitar 500 itu dari berbagai negara, dan hanya ada sekitar 50-an siswa dari Indonesia. Saya bekerja di sana dan alhamdulillah karir saya sudah di puncak juga, yaitu sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi saya sudah nggak bisa lagi menjadi kepala sekolah karena saya bukan pegawai negeri. Nah, pada tahun 2017 itu saya merasa bahwa karena sesuai dengan apa yang saya bilang, bahwa karir saya mentok, dan umur saya waktu itu masih di bawah 30, sehingga saya berpikir bahwa sepertinya saya harus berkembang, harus bisa lebih dari ini gitu. Jadi guys, saya resign itu dari pekerjaan saya itu pada tahun 2017. Kemudian disetujuinya itu Desember tahun 2017, dan Januari awal tanggal 6 saya sudah berada di Indonesia. Nah, semenjak saya kembali ke Indonesia itu saya mulai untuk mencari beasiswa. Kenapa saya nggak mencari beasiswa di Myanmar? Karena memang kegiatan yang sangat padat sekali sehingga saya tidak bisa membagi konsentrasi. Ketika saya balik ke Indonesia, saya mulai menjadi Best One Hunter, dan kemudian saya juga kembali membangun bisnis saya bersama teman-teman yang sebenarnya sudah jalan semenjak 2010. Itu sebenarnya sudah didirikan tahun 2005, cuman kemudian mulai profesional itu tahun 2010. Sebuah dance company namanya Praginagong. Jadi Praginagong itu adalah salah satu grup dance jebolan Indonesia's Got Talent tahun 2010 dan merupakan grand finalist. Grand finalist itu 6 besar, dan sampai sekarang masih aktif di Jogja untuk concern di bidang seni hiburan. Nah, ketika saya menjadi Best One, itu pertama yang saya lakukan adalah pastinya saya harus mencari salah satu persyaratan yang kayaknya itu ada di semua persyaratan untuk mencari beasiswa, yaitu sertifikat bahasa Inggris.
Pada waktu itu TOEFL saya mentok hanya di 527. Terus kemudian akhirnya saya sudah lelah untuk mencari TOEFL, akhirnya saya concern untuk belajar grammar. Nah guys, untuk pengalaman saya belajar bahasa Inggris, saya nanti akan share di video yang berbeda. Guys, saya tahu beasiswa Erasmus ini sebenarnya sejak tahun 2015. Ada teman saya yang dulu saya ketemu di Portugal, saya pernah mendapatkan kesempatan untuk menari di Portugal dan bertemu dengan seorang penerima beasiswa bernama Mas Budi. Nah, dia memberikan informasi ke saya tentang beasiswa Choreo Mundus ini. Nah, semenjak tahun 2015 itu saya tahu ini, tapi saya tidak ada kesempatan untuk mengejar itu. Sehingga baru ketika saya keluar dari pekerjaan saya mulai concern untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Jadi guys, pertama kali saya mendaftar ke Choreo Mundus itu pada bulan November tahun 2018. Dan pendaftarannya itu nggak susah, yang perlu kalian lakukan hanyalah membuat akun di webnya Erasmus, terus kemudian melengkapi semua persyaratan. Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar di Choreo Mundus yaitu ada CV, kemudian ada Declaration of Honor, terus kemudian ijazah bahasa Inggris, ijazah bahasa Indonesia, KTP juga ada, terus motivation letter, paspor, bukti tempat tinggal, proof of residence, kemudian surat rekomendasi. Surat rekomendasinya itu ada 2 biasanya, nggak tahu kalau sekarang mungkin bisa lebih. Terus sertifikat pendukung, seperti kalau kamu udah pernah kerja dan lain sebagainya kayak gitu, atau pernah belajar di suatu tempat atau mengikuti workshop. Terus kemudian transkrip dalam bahasa Indonesia, terus transkrip dalam bahasa Inggris, dan yang penting itu adalah esainya gitu. Nah, semuanya itu harus dikirimkan melalui online. Biasanya deadline-nya itu adalah di bulan Desember, tapi kemudian setahu saya sudah selama 2 tahun ini selalu di-extend atau diperpanjang hingga minggu pertama di bulan Januari gitu. Nah guys, pada tahun 2018 saya mendaftar Choreo Mundus dan pada bulan Februari itu pengumuman sudah keluar dan alhamdulillah saya lolos, cuman saya tidak bisa mendapatkan beasiswa. Dalam artian, jadi saya harus mencari pendanaan sendiri gitu. Dan waktu itu memang sangat susah sekali untuk mencari beasiswa ya, karena memang dalam waktu 5 bulan saya harus mendapatkan beasiswa dan nanti bulan September tuh udah harus ada di lokasi. Itu sangat susah sekali, karena kalau setahu saya kalau LPDP itu kan prosesnya paling tidak setahun. Terus kemudian saya email pihak panitia dan saya merasa bahagia, akan tetapi saya belum bisa mengikuti perkuliahan Choreo Mundus karena memang pendanaannya yang tidak ada gitu. Pada bulan Agustus 2019 sebenarnya saya pernah dihubungi dan saya menjadi cadangan pada waktu itu. Cuman setelah itu tidak pernah dihubungi, dan berarti memang semua kontestan itu, semua pemenang berarti berangkat, sehingga ya saya nggak jadi berangkat. Terus kemudian pada tahun 2019 bulan November saya mendaftarkan lagi waktu itu, dan pada bulan Februari dan pada bulan Maret saya mendapatkan pengumuman kalau saya self-founding gitu, masih diterima dan tetap self-founding, dalam artian saya harus membayar sendiri pada waktu itu. Terus kemudian pada bulan Mei saya kemudian di email lagi dan saya mendapatkan info bahwa saya mendapatkan beasiswa 50% pada waktu itu. Saya juga bahagia sekali. Kemudian saya email bahwa saya bahagia sekali, namun untuk mencari setengah dari dana tersebut kayaknya tidak mungkin juga.
Nah, pada bulan Juli, alhamdulillah mereka kemudian menghubungi saya dan saya mendapatkan beasiswa full scholarship. Dan itu sangat-sangat bahagia sekali ya guys, bisa mendapatkan beasiswa penuh gitu. Nah guys, untuk menjadi seorang Base One Hunter itu memang tidak mudah ya. Banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari belajar bahasa Inggris, terus kemudian tes bahasa Inggris, terus kemudian pengumpulan persyaratannya itu juga membutuhkan dana. Terus bukti-bukti yang lain itu membutuhkan banyak sekali dana, belum lagi transportasi untuk kesana kemari. Pada waktu itu saya sempat menghabiskan dana untuk belajar bahasa Inggris di Pare. Jadi saya pada waktu itu tuh belajar bahasa Inggris di Pare itu setiap hari Senin saya sudah ada di Pare. Terus kemudian hari Jumat siang itu saya pulang ke Jogja untuk mencari tambahan pendapatan dengan berpentas dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah itu bisa berjalan dengan lancar, cuman ya itu memang sangat capek, tapi alhamdulillah hasilnya itu sepadan. Pesan saya buat para Base One Hunter, pertama yang harus dilakukan tuh harus niat dulu, benar-benar harus niat. Jadi kalau mencari beasiswa itu kalau nggak niat di tengah jalan itu ya udah habis uang banyak, terus kemudian nggak mendapatkan hasil, jadi rugi sekali. Jadi yang pertama itu harus niat, dan yang kedua itu harus sabar. Kalau nggak sabar, aduh. Terus aku mau sharing sedikit tentang pengalamanku guys. Aku mau jujur di sini bahwa dulu saya itu sudah memiliki gaji itu $1.200. Kalian bisa hitung sendiri dalam rupiah berapa sih $1.200. Dan itu untuk orang Indonesia itu adalah gaji yang sangat tinggi sekali. Dan kemungkinan untuk seumuran saya gaji segitu hanya bisa didapatkan di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya gitu. Dan saya berani mengambil resiko untuk pulang ke Indonesia dan memiliki pendapatan yang bisa disebut kecil untuk bisa mendapatkan beasiswa. Jadi guys, saya kenapa kok pengen dapat beasiswa ini, karena ibu saya itu pengen saya menjadi dosen. Terus kemudian saya berpikir kalau saya harus menjadi dosen kan harus S2, sedangkan saya baru lulus S1. Jadi saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk mencari beasiswa. Kenapa nggak ke Indonesia aja sih? Mungkin ada yang bilang kayak gitu. Bukan berarti di Indonesia itu jelek guys, tidak berarti seperti itu. Cuman permasalahannya adalah kalau saya lulus dari Indonesia, maka saingan saya juga akan semakin banyak. Sehingga saya berpikir, kenapa sih nggak nyari di luar aja, ya kan? Sehingga kan persaingan juga tidak terlalu banyak gitu. Apalagi seniman Indonesia yang lulusan dari luar negeri itu kan juga tidak banyak. Nah, dengan rencana seperti ini, semoga nanti saya bisa menjadi seorang dosen yang pastinya dosen seni pertunjukan yang nantinya bisa mewujudkan impian ibu saya gitu. Oke guys, itu sedikit pengalaman dariku, semoga bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai bagaimana mendapatkan beasiswa ini, kalian bisa tulis komen di bawah atau kalian bisa visit IG dan Facebookku. Insya Allah nanti saya akan balas. Saya berdoa untuk semua Base One Hunter, semoga cita-cita kalian untuk bisa kuliah di luar negeri segera tercapai. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa.